Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saya Fahmi Ihsan Nurul Awalin dari kelas PAI 1G akan menjelaskan tentang hasil dari makalah kami yang berjudul Eksistensi Pendidikan Islam di Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa eksistensi itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada X dan yang kedua ada sister. X yang artinya keluar dan sistere yang artinya muncul. Jadi bisa dikatakan bahwa eksistensi adalah keberadaan. Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Keberadaan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, di sini di dalam makalah ini disebutkan ada beberapa banyak materi-materi yang akan kita bahas, yaitu dengan sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, masuknya Islam ke Indonesia, terus dan masih banyak lagi lah. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan Islam pendidikan di Indonesia. Kita menelusuri beberapa literatur yang menguraikan tentang sejarah pendidikan Islam. Dijelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia melalui periodisasi yang sangat panjang. Periodisasi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bagian, yaitu utamanya masuknya Islam ke Indonesia, pendidikan Islam pada masa penjajahan, kemudian pendidikan Islam pada zaman kemerdekaan. Yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia. Berdasarkan penuturan sejarah, Islam masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad ke-7 Masehi, kalau nggak salah, ke-7 Masehi, dan menyebar luas sekitar abad ke-15. Perluasannya Islam itu dilihat dari berbagai banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, seperti Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, dan lain-lain. Islam masuk ke Indonesia melalui tiga jalur, yaitu melalui pusat perdagangan, dan yang kedua melalui pusat perkawinan, ketiga itu kolektif secara bersamaan. Di dalam jalur perdagangan itu Islam disebarluas oleh teori Gujarat dari pedagang-pedagang Arab yang berdagang ke seluruh Indonesia dan mengislamkan orang-orang yang di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu dalam jalur perkawinan. Dalam jalur perkawinan ini lebih efisien dan lebih efektif, karena jika seorang bangsawan, seorang raja itu jika menikah dengan orang Islam, maka rakyatnya akan nuturkeun agama Islam gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan Islam pada zaman penjajahan. Zaman penjajahan itu terbagi menjadi dua, yaitu zaman Belanda dan zaman Jepang. Pendidikan Islam pada bentuk penjajahan itu pada zaman Belanda lupa lagi. Ginilah, Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619, pada tahun 1619, yaitu ketika Jan Peterson menduduki Jakarta dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram gitu. Dan yang kedua yaitu pada zaman Jepang.
kata zaman Jepang itu pendidikan Islam pada zaman Jepang itu tidak ikut campur karena pendidikan Islam sangat menyebar luas pada zaman Jepang karena tidak ikut campur lah seperti pondok pesantren, seperti madrasah-madrasah dan lain-lain gitu. Kemudian karena waktunya sudah habis, sudah 5 menit lebih, mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.